Bab ke-16. Tok, tok, tok. Masuk, serunya dari dalam ruangan. Ruangan itu cukup luas di mana juga terdapat tempat tidur di dalamnya namun di lain sisi dan tertutup. Erlan masuk ke ruangan itu lalu memberikan berkas para pelamar padanya lalu kembali duduk di sofa tempatnya biasa. Ini sudah pilih yang mana saja yang berkompeten Tuan. Selebihnya tinggal Anda tentukan saja. Ujarnya. Derino membuka setiap lembaran berkas lamaran itu beserta catatan saat wawancara yang dibuat Erlan. Gerakan tangannya terhenti saat melihat berkas gadis yang tidak asing dan gadis yang dicarinya beberapa hari ini. Diperhatikannya lagi mana tahu dia salah lihat. Riwayat pendidikan hingga wajah dan namanya. Itulah gadis yang ia cari. Erlan, kau suruh gadis ini datang besok dan tempatkan dia sebagai sekretarisku. Derino langsung memerintahkan kepada orang kepercayaannya. Maaf Tuan, bukankah kita tidak membuka lowongan untuk jadi sekretaris? Dan jika dia menjadi sekretaris terus aku bagaimana Tuan? Tanya Erlan. Padahal posisinya sudah lebih dari sekretaris karena Erlan tidak hanya membantu Derino di kantor tapi juga dengan dunia mafianya. Kau bahkan masih menganggap dirimu sekretaris padahal sudah aku katakan kau itu orang kepercayaanku. Maka itu sudah lebih dari sekretaris. Kau tidak perlu takut. Sarkasnya dengan menampilkan wajah dinginnya. Derino memberikan berkas gadis itu pada Erlan. Ternyata benar. Derino melirik ke arahnya. Benar apanya? Tanya Derino ingin tahu. Saat aku melihat berkas dan mewawancarainya aku sepertinya mengetahui gadis ini. Ternyata dia adalah yang Tuan cari. Emang kau mau menempatkan di mana saat mewawancarainya tadi? Derino kembali bertanya. Dia agak ragu membilangnya. Namun tatawan Derino lebih menakutkan dari ular piton, menurutnya. Emang pernah tatap-tatapan dengan ular piton Erlan? Akhirnya ia memberitahukan saja. Karena dia hanya tamatan SMA jadi saat wawancara tadi saya katakan jika dia tidak lolos sebagai posisi yang dilamar dia akan saya tempatkan sebagai Afis Gero Tuan. Wajahnya langsung menunduk. Mata Derino langsung membulat. Berani kau buat dia menjadi akan kujadikan kau makanan leopardku. Balasnya dengan tegas. Gluk. Erlan menelan ludahnya mendengar perkataan sang tuan yang tidak pernah berbohong pada ucapannya. Ya sudah segera hubungi dia dan besok sudah bisa bekerja. Dalam hatinya Derino begitu senang. Sudah lama sekali dia tidak berjumpa dengan gadis yang mampu menghipnotisnya dalam sekali senyuman saat SMA dulu. Ia kembali mengingat masa lalunya saat gadis cantik itu yang tak lain adalah Cali meminta maaf dengan wajah polosnya dan menampilkan senyuman. Langsung menggetarkan hatinya. Akhirnya aku menemukanmu setelah mencarimu beberapa hari ini. Gumamnya. Di rumah kontrakan. Apa aku bisa lolos? Banyak sekali pelamarnya. Kalau aku hitung-hitung tadi ada sekitar 30 orang. Saat menunggu di ruang tunggu, ternyata Cali sempat menghitung semua orang di sana. Daripada gabut. Pasti mereka semua lulusan sarjana dan aku hanya tamatan SMA. Dia merasa sedikit pesimis melihat ketatnya persaingan ditambah pengalaman yang masih kurang. Tapi aku tidak boleh pesimis. Ingat kata ibu selalu lantunkan doa setelah selesai doa dan ikuti dengan usaha. Ya, aku akan selalu ingat itu. Hari sudah malam namun belum ada tanda-tanda pesan masuk baik dari email ataupun juga telepon. Cali saat ini sedang membaca buku yang selalu dibawanya untuk menghilangkan suntuk. Kebiasaannya sejak dulu yang memang rajin membaca membuatnya sudah kebiasaan jika ada waktu luang maka digunakannya untuk membaca. Kriing. Kriing. Dering telepon berbunyi. Ia meletakkan bukunya di atas tempat tidur dan mengangkat telepon itu. Halo, selamat malam. Tanya Cali sopan pada orang di sambungan telepon. Halo, selamat malam. Orang itu menjelaskan siapa dirinya dan menyampaikan semuanya pada Cali. Benarkah Pak?
Tanyanya sedikit nyaring membuat orang itu menjauhkan telinganya dari teleponnya. Maaf Pak, baik Pak, saya akan datang besok. Dia meminta maaf karena suaranya yang nyaring. Setelahnya sambungan telepon diakhiri. Yi, alhamdulillah aku lolos. Terima kasih ya Allah. Ucapnya lalu dia melompat-lompat di atas tempat tidur. Ayah, Ibu, aku lolos dan bisa bekerja di perusahaan terbesar itu. Ia berbicara pada foto keluarganya yang ia letakkan di atas meja. Dia pun memutuskan untuk menghubungi Charlie. Tapi aku jadi bagian apa ya? Apakah aku jadi office girl? Sebelum menelpon, dia bertanya lagi akan ditempatkan sebagai apa karena orang tadi tidak menyebutkan posisinya. Hanya disuruh datang saja dan sudah langsung bekerja. Sudah tidak masalah. Yang penting aku diterima. Jalani saja dulu. Jawabnya sendiri. Kriing. Kriing. Iya, halo Sel? Halo Sonya AA. Pekiknya bahagia membuat Sonya menutup telinganya. Aduh Sel, suaramu itu sudah seperti sirine damkar. Cempreng sekali. Keluhnya karena telinganya serasa berdengung. Hei. Yeah, I'm sorry sister. Aku tahu kenapa kau begitu bahagia. Pasti kau sudah diterima bekerja kan? Tebak Sonya. Charlie mengangguk walaupun bukan panggilan video. Iya San. Alhamdulillah aku diterima. Dan kau tahu aku diterima di mana? Ia menyuruh Sonya menebak. Gimana cara menebaknya coba? Begitu banyak tempat yang harus disebutkan. Ya mana aku tahu Sel? Celetuknya. Aku diterima di Bad Company San? Jawabnya. Sonya menutup mulutnya. Really? Tanyanya masih kurang percaya. Iya San. Aku diterima di perusahaan itu. Tadi aku baru saja ditelepon oleh orang yang menginterviewku dan besok sudah langsung bekerja. Kau tahu kan perusahaan itu? Tanyanya. Tentu aku tahu siapa yang tidak mengenal perusahaan terbesar itu sih. Jawabnya dengan gaya sedikit centil. Wah, selamat kalau begitu Sel. Semoga kau betah di sana ya. Sonya ikut senang karena Charlie sudah mendapatkan pekerjaan. Kau harus rajin bekerja agar apa yang ingin kau raih tercapai secepatnya. Kembali Sonya memberikan sedikit nasihatnya. Iya San, pasti aku rajin bekerja. Ini kesempatan emas untukku dapat bekerja di sana. Setelah berbincang dan bercanda tentunya. Mereka mengakhirnya panggilan telepon dan Charlie segera tidur untuk mempersiapkan diri buat besok. Sementara di mansion. Biug. Pria tampan itu sedang berlatih pukulan dengan memukul samsak di basement mansion miliknya. Walaupun usianya masih menginjak umur 20-an, tapi sudah mempunyai ukiran badan yang begitu bagus. Siapa saja yang melihat penampilannya pasti langsung jatuh cinta pada pandang pertama, apalagi seperti saat ini melihatnya bertelanjang dada dengan keringat yang mengucur dari pori-porinya menambah keseksian tubuhnya. Tidak lama kemudian dia berhenti untuk minum, namun tetap pikirannya selalu mengarah ke gadis itu. Segera dia mencoba membuang pikiran itu. Ya, dia adalah Derino. Segera dia membuang pikirannya. Dia sendiri bingung perasaan apa itu. Mungkin karena tidak pernah dekat dengan wanita dan merasakan jatuh cinta. Dan kini dia mendapati jika dia tidak bisa berpaling dari gadis itu. Apakah itu namanya cinta? Keesokan paginya Charlie sudah bersiap dengan begitu rapi. Dirinya tidak mempoles dirinya sama sekali karena tidak mempunyai makeup, namun begitu penampilannya cukup cantik karena kulit putihnya yang alami tidak kalah cantik dengan perempuan yang dipenuhi dengan makeup. Apakah penampilanku sudah bagus? Tanyanya sendiri di depan. Aku harus menunjukkan bahwa diriku ini bisa diandalkan. Dengan menggunakan kemeja berwarna putih dengan celana panjang dan rambut hitam panjangnya yang bergelombang. Penampilannya cukup modis. Siapa sangka jika pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang dibeli dari pasar murah. Come on, Charlie.
Keep going, semangat! Ucapnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia pun berangkat menggunakan ojek online karena tidak mempunyai sepeda motor. 15 menit sebelum jam kerja dimulai, dia sudah sampai dan langsung menuju ruangan untuk menemui Erlan sesuai janji ketika ditelepon tadi malam. Petugas langsung mengantarkan Charlie ke ruangan yang dimaksud. Banyak dari mereka yang melirik, khususnya kaum pria, akan kecantikan Charlie. Dan ada juga yang sedikit membenci akan kehadirannya karena perhatian para pria di sana teralihkan ke dirinya. Dia karyawan baru ya? Sok cantik amat sih. Masih cantik kan gue? Celetuk salah satu karyawan di sana. Iya, cantik kan kamu? Sahut teman prianya. Tapi jika dilihat dari ujung menara Burj Khalifah, sambungnya lagi membuat orang yang berada di sana tergelak tawa. Tok, tok, tok. Masuk, ucapnya dari dalam. Wanita itu membuka pintu. Permisi, Pak. Ini Pak, karyawan baru wanita itu. Ucapnya sementara Charlie berada di sampingnya ikut sedikit membungkuk. Terima kasih. Kemudian wanita itu pamit dan meninggalkan Charlie di ruangan itu dengan Erlan yang sudah menunggu. Kamu Charlie? Tanya Erlan, sudah tahu nama panggilan Charlie saat wawancara. Charlie hanya mengangguk. Iya, Pak. Ah, jangan panggil saya Pak. Umur saya hanya berada di atasmu 1 tahun. Ujarnya karena panggilan itu sedikit menohoknya. Terlalu tua untuknya. Baik Tuan, entah kenapa yang ada di pikiran Charlie memanggil Tuan membuat Erlan terkekeh. Jangan panggil saya Tuan. Kau hanya boleh memanggil sebutan itu untuk pimpinan saya nanti. Panggillah saya dengan sebutan nama saja. Ujarnya kembali. Baik Erlan. Sepertinya titah Derino sebelumnya untuk memperlakukan Charlie dengan baik, jangan sampai dia lecet dan diganggu oleh orang lain apalagi dia. Erlan bangkit dari kursi. Mari ikut saya menghadap pimpinan perusahaan ini. Charlie melirik sekilas ke arah Erlan. Jadi bukan Bapak pimpinannya? Maksud saya bukan Anda pimpinan perusahaan ini? Ubah Charlie nama panggilannya karena dipelototi olehnya. Tidak. Bukan. Saya hanya kaki tangannya saja. Mari ikut saya. Charlie mengikuti Erlan dari belakang saja. Tidak berani dia berjalan bersisian karena kurang sopan menurutnya. Mereka naik menggunakan lift khusus untuk pemilik, bukan lift karyawan. Sesampainya di depan pintu. Tok, tok, tok. Masuk. Derino sudah menunggu di dalam ruangannya. Erlan masuk diikuti Charlie dari belakang yang tetap menunduk karena dia cukup segan. Derino yang melihat kehadiran Charlie tersenyum melihat Charlie yang tertunduk. Dia menganggap itu sangat menggemaskan membuat dia tersenyum. Jangan tundukkan pandangan kamu, Nona. Aku bukan di bawah. Derino membuka suara sedangkan Erlan tersenyum melihat tingkahnya. Charlie tercekat. Dia seperti tidak asing dengan suara dingin itu. Maaf Tuan. Kemudian dia mulai mengangkat kepalanya untuk melihat sang pimpinan perusahaan terbesar itu. Matanya membulat.